Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, beberapa waktu lalu dalam sebuah acara Jump Fest, ada beberapa hal menarik yang telah disampaikan oleh Oda Sensei dalam sesi wawancara kepada para fan One Piece. Mulai dari ucapan terima kasih Oda Sensei kepada pengisi suara Franky yang telah mengundurkan diri. Lalu ada juga tentang peluncuran aplikasi One Piece Base, di mana para fan One Piece bisa mendapatkan updatean terbaru entah itu manga, anime, film, live action, dan SBS terbaru dalam satu aplikasi. Namun sayangnya, aplikasi ini masih dalam tahap uji coba ya bosku. Dan masih banyak proyek lagi yang akan segera dikerjakan dalam aplikasi ini. Selain itu, Oda Sensei juga menyinggung tentang anime One Piece yang masih break. Ya, menurut Oda Sensei, para fan One Piece diharapkan masih setia menunggu kelanjutan serial anime One Piece. Oda juga menegaskan, hal ini dilakukan demi pendekatan yang lebih selaras dengan perkembangan zaman, sehingga semua orang bisa dengan mudah menikmatinya. Ya, jadi pada intinya, Oda telah mempersiapkan anime One Piece dengan grafik ataupun visual efek yang lebih gila lagi, terutama di Ars Elbaf nantinya. Lalu pesan Oda yang terakhir terkait manga One Piece, Oda mengatakan, akhirnya kita telah sampai di Elbaf. Ini adalah kerajaan yang tenang, tapi ketenangannya akan hancur karena kedatangan pria tertentu. Sementara itu, akan terjadi kekacauan di lautan lainnya. Dan akhirnya, orang itu akan mengguncang dunia. Tarik nafas dalam-dalam. Sekarang, sebentar lagi, Anda mungkin tidak bisa lagi menghirup udara. Dan silahkan nantikan tahun Super One Piece di tahun 2025. Nah, sampai di sini tentunya ini sangat menarik ya bosku. Jelas hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Lalu sebenarnya, siapakah sosok pria yang akan mengguncang dunia yang dimaksud oleh Oda Sensei ini? Yap, memang apabila kita analisa lagi, tampaknya Oda Sensei benar-benar akan memberikan kejutan yang sangat gila di Ars Elbaf ini. Dan hal ini pun akan berhubungan dengan kehadiran dua sosok misterius yang diyakini kuat adalah anggota dari Kesatria Suci. Namun seperti yang kita tahu ya bosku, salah satu sosok tersebut diperlihatkan mirip seperti Seng, entah itu Seng ataupun kembarannya. Tetapi yang jelas, kehadiran mereka berdua akan membawa dampak yang cukup besar di Pulau Elbaf, seperti hanya yang telah disampaikan oleh Oda Sensei. Nah, sampai di sini, jika benar mereka berdua adalah bagian dari anggota Kesatria Suci, maka artinya ada sebuah misi atau tujuan yang telah mereka dapatkan dari pemerintah dunia. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, misi atau tujuan apa yang akan mereka lakukan di Pulau Elbaf? Pertama, untuk menjawab hal ini, ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi di sini. Yap, lebih tepatnya saat Garling Vigerland menjadi anggota Gorosei baru, Garling pernah mengatakan bahwa kelompok bajak laut topi jerami telah menjadi ancaman yang serius bagi pihak pemerintah dunia. Ditambah kapten mereka adalah pemilik kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika yang telah bangkit kembali. Garling juga menegaskan bahwa dirinya telah mendapatkan perintah baru yang telah diberikan kepadanya. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui perintah baru seperti apa yang telah didapatkan oleh Garling, namun yang jelas, perintah ini diberikan langsung oleh Im Sama yang berkaitan dengan kegagalan Gorosei Saturnus untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami. Artinya, Im Sama sadar betul jika sekelas Gorosei saja tidak mampu menghabisi kelompok bajak laut topi jerami, maka harus ada cara kotor untuk menghabisi mereka semua. Itu sebabnya Garling yang pernah menjadi pemimpin dari Kesatria Suci sadar betul untuk melawan kelompok bajak laut topi jerami secara langsung adalah sebuah kesalahan besar. Apalagi mereka saat ini sedang berada di Pulau Elbaf, ditambah kelompok bajak laut topi jerami memiliki hubungan yang cukup baik dengan para raksasa yang ada di Elbaf.
Sehingga satu-satunya cara untuk menghabisi mereka semua, terutama Luffy, adalah dengan cara menculik salah satu anggota kelompok mereka. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, dua sosok misterius yang datang ke Pulau Elbaf memiliki kemampuan teleportasi layaknya Gorosei. Artinya mereka pun memiliki akses untuk berpindah-pindah lokasi kemanapun mereka mau. Jelas hal ini bisa menjadi sebuah keuntungan besar bagi mereka berdua untuk segera menyelesaikan misinya. Lalu kemudian di sisi lain, seperti yang udah Sensei sampaikan dalam acara Jump Fest, bahwa orang itu akan mulai mengguncang dunia, seolah menjelaskan jika sang pemimpin organisasi Revolutionary Army akan segera melakukan pergerakan untuk melawan pihak pemerintah dunia. Yap, Dragon sadar bahwa pihak pemerintah dunia pasti akan terus memburu anaknya setelah apa yang terjadi di Pulau Egghead. Artinya, Dragon sadar betul hal inilah yang akan memancing pergerakan dari Kesatria Suci, sehingga Dragon pun akan segera melakukan pergerakannya untuk menghentikan hal tersebut. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat Monkey D. Dragon pernah mengatakan jika Kesatria Suci mulai bergerak, maka disitulah organisasi Revolutionary Army akan melakukan pergerakan besar mereka. Sehingga tidak menutup kemungkinan Monkey D. Dragon akan pergi ke Pulau Elbaf untuk menghentikan anggota Kesatria Suci. Yap, meskipun Dragon sadar bahwa Luffy bisa melindungi nakamanya, namun di sisi lain, Dragon menyadari bahwa Kesatria Suci mereka akan selalu menghindari pertarungan secara langsung dan fokus pada tujuan atau misinya. Selain itu, potensi kuat Dragon akan datang ke Pulau Elbaf karena Vegapunk Lilith telah meminta bantuan kepada Dragon untuk melindungi Pulau Elbaf dari ancaman pihak pemerintah dunia. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di chapter sebelumnya Vegapunk Lilith ini pernah mengatakan bahwa dirinya akan tinggal di Pulau Elbaf untuk membuat laboratorium baru agar bisa menghidupkan kembali satelit Vegapunk. Lilith sadar jika kelompok bajak laut topi jerami tidak akan tinggal lama-lama di Pulau Elbaf dan pihak pemerintah dunia yang bisa sewaktu-waktu akan memburunya ke Pulau Elbaf. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa Vegapunk Lilith memutuskan meminta bantuan kepada Monkey D. Dragon sesuai saran dari Jaguar di Saul. Itu sebabnya ketika Dragon dihubungi oleh Vegapunk Lilith untuk membantunya, pasti Dragon akan mengiyakan hal tersebut. Dragon sadar betul karena laboratorium dan perpustakaan Elbaf akan berperan besar dalam menjatuhkan pemerintah dunia. Jadi, ketika Lilith menghubungi organisasi Revolutionary Army bertepatan dengan kehadiran dua sosok misterius, sehingga ketika organisasi Revolutionary Army datang ke Pulau Elbaf, mereka akan terlibat konflik dengan para anggota Kesatria Suci. Selain itu, tentunya ini akan sangat menarik jika Dragon benar-benar akan turun tangan langsung menghadapi Kesatria Suci, sehingga hal ini juga bisa menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece ketika kita bisa melihat bagaimana momen pertemuan Luffy dan ayahnya terjadi. Ya, kita nantikan saja apakah Oda Sensei akan melibatkan Monkey D. Dragon dalam konflik yang terjadi di Pulau Elbaf sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei dalam acara Jump Fest kemarin. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1135. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.